Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya terpaksa beli penanak nasi atau rice cooker, soalnya penanak nasi yang lama udah jelek banget. Nasi yang dimasak pakai rice cooker yang lama rasanya agak aneh dan cepet kering. Mungkin emang udah waktunya ganti, soalnya udah dipakai sekitar 5 tahunan. Kali ini saya beli di toko fisik, soalnya saya mau cek ketebalan pancinya. Akhirnya saya beli yang ukurannya agak kecil, soalnya saya sekeluarga ternyata nggak terlalu banyak makan nasi. Di keluarga saya, orang yang paling banyak makan nasi mungkin istri saya. Dia bilang gini, Kalau belum makan nasi namanya belum makan. gitu. Terus pas hari raya kurban saya nggak kemana-mana. Saya istirahat aja di rumah. Awalnya saya mau lihat pemotongan hewan kurban kayak tahun lalu, tapi saya ketiduran. Tapi walaupun begitu, saya kebagian daging sapi loh. Dapatnya lumayan banyak sampai istri saya bingung mau diapain itu daging. Akhirnya saya masak aja. Saya masak pakai dua jenis bumbu instan. Saya pakai bumbu rendang dan bumbu kari. Terus supaya lebih enak, saya pakai potongan bawang bombay 0,5 kilogram dan santan kelapa. Terus saya masak dengan api kecil kira-kira 2 jam. Terus hasilnya lumayan enak. Dagingnya empuk, nggak keras, terus rasanya juga ya lumayan lah. Hari Jumat kemarin saya ke sekolah Najmah untuk ambil rapor. Alhamdulillah dia naik ke kelas 2. Nilainya juga ya lumayan. Tapi pas ambil rapor itu saya sempat salah kelas. Saya udah ke kelasnya Najmah di lantai 3, tapi kelasnya sepi. Terus saya coba hubungi guru wali kelasnya, tapi nggak ada balasan. Jadi saya nunggu di kelas itu sambil kerja. Pas udah nunggu 1 jam, ada pesan WA dari istri saya. Dia kasih tahu kalau kelasnya ada di lantai 1. Istri saya tahu dari grup orang tua murid. Pas ke kelas yang di lantai 1, ternyata udah banyak orang tua murid yang antri. Coba tadi saya tahu lebih awal, mungkin saya nggak perlu nunggu terlalu lama. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya mau cerita hal-hal yang sering terjadi pas Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Seperti yang tadi saya ceritain di awal, di Hari Raya Idul Adha tahun ini, saya nggak sempat ambil video pemotongan hewan, soalnya ketiduran. Berdasarkan berita di TV dan artikel di internet yang saya baca, tahun ini sepertinya ada kenaikan jumlah hewan kurban di mana-mana. Bahkan ada satu daerah yang memotong sekitar 200 ekor sapi dan 468 ekor kambing loh. Daerahnya itu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Gara-gara jumlah kurban yang banyak itu, katanya daging di tempat penyimpanannya sampai menggunung. Katanya semua dagingnya itu dibungkus dan jumlah total bungkusannya ada 9.300 bungkusan. Kayaknya daerah ini juga pernah muncul di berita tahun lalu dan isi beritanya sama. Dari artikel yang saya baca, katanya orang-orang di daerah itu punya sistem menabung supaya bisa beli hewan kurban dan sistemnya ini udah turun-temurun. Selain warga Banjarnegara, pejabat-pejabat di Indonesia juga sumbang banyak hewan kurban. Misalnya Presiden Jokowi. Tahun ini dia nyumbang sekitar 68 ekor sapi ke berbagai provinsi di Indonesia. Terus Presiden terpilih Pak Prabowo nyumbang 145 ekor sapi loh. Kalau sapi sumbangan pejabat pasti ukurannya besar dong. Katanya berat sapi sumbangan para pejabat ini rata-rata 1 ton ke atas. Terus karena badannya besar, harganya juga pasti tinggi dong. Kalau sapi ukuran 1 ton itu harga standarnya sekitar 100 juta rupiah. Kalau harga satu sapinya 100 juta, terus sumbang 100 ekor sapi, jadi jumlah total harga 100 ekor sapi berapa ya? Coba kalian tulis jumlah total harganya di kolom komentar ya. Oh ya, jenis sapi yang biasa disumbangin sama pejabat adalah jenis sapi simental dan limusin. Oke,
Sekarang kita ngomongin tentang hal-hal yang sering terjadi pas Hari Raya Kurban. Kalau tahun lalu sih kayaknya masih ada berita tentang warga yang rebutan daging kurban. Terus ada juga berita antrian pembagian daging yang kacau. Nah, kalau tahun ini berita kayak itu sama sekali nggak ada. Mungkin karena tahun ini jumlah hewan kurbannya nambah, jadi semua warga kebagian daging ya. Terus biasanya kalau dapat daging, orang Indonesia olah dagingnya jadi macam-macam masakan. Tapi yang paling populer adalah sate. Kemarin pas Hari Raya Kurban, tetangga saya juga bikin sate di depan rumah mereka. Nah, karena hal ini, di supermarket jadi muncul tempat penjualan khusus alat-alat barbeque. Jadi pas Hari Raya Kurban, penjualan alat panggangan, terus arang, itu meningkat. Terus selain itu, barang yang banyak dibeli pas mau Hari Raya Kurban adalah tusukan sate. Produksi tusuk sate ini juga katanya meningkat pas beberapa hari menjelang Hari Raya Kurban. Nah, terakhir saya mau omongin tentang kejadian paling heboh pas Hari Raya Kurban. Kejadian itu adalah hewan kurban yang kabur atau hewan yang ngamuk. Kalau kita beli hewan kurban, biasanya hewan itu bisa disimpan dulu di tempat penjualnya. Terus biasanya hewan itu diantar sama penjual ke tempat pembeli sekitar 1 hari sebelum Hari Raya Kurban. Nah, pas proses pengiriman inilah, sapi atau kambingnya suka kabur. Ada yang kabur pas lagi di jalan tol, terus ada juga yang kabur ke perumahan dan lain-lain. Kemarin ada berita sapi yang kabur terus masuk ke sumur. Ada juga sapi yang terjun ke sungai atau jurang. Kalau udah masuk ke sumur, sungai, atau jurang, biasanya warga panggil petugas pemadam kebakaran. Nanti petugas akan keluarkan sapi pakai alat-alat berat. Terus ada juga sapi yang ngamuk pas mereka mau dipotong. Kalau sapinya kecil sih mungkin masih bisa ditangani sama warga. Nah, kalau ukuran sapinya itu besar, wah, pasti repot. Ada warga yang keseruduk sama sapi. Ada yang ketendang kaki sapi dan lain-lain. Biasanya pas waktu pemotongan hewan, banyak orang yang kumpul. Kebanyakan yang kumpul itu anak-anak. Jadi kadang ada juga anak yang jadi korban sapi ngamuk. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアにおける、犠牲祭の、動物たちについて話しましたけれども、いかがでしょうか。牛とかヤギとかの家畜がこう殺されているところってなかなか見られない光景なので、来年の犠牲祭の時に近くのモスクに行って、ぜひその場面を自分の目で見てみてください。さて、今回も日記に出ている単語について、お話ししたいと思いますけれども、その単語はソアルニャです。ソアルニャはカルナとかと同じで、因果関係を表す単語です。ソアルニャはカルナの代わりに日常会話で結構使われていると思いますので、ぜひ最後まで見てください。因果関係を表すために、日常会話でもちろんカルナは普通に使います。しかし、カルナよりソアルニャの方を使うインドネシア人も少なくないです。例えば、saya makan semua makanan itu karena saya lapar という文章のカルナはそのままソアルニャに、置き換えることができます。今の文章は、お腹が空いているからそれらの食べ物を全部食べてしまいましたという意味です。今の文章のカルナを、ソアルニャに置き換えるとこうなります。Saya makan semua makanan itu soalnya saya lapar。では、他の例文を見てみましょう。次に例えば、saya beli semua oleh-oleh itu soalnya harganya murah という文章で意味は、値段が安いからそれらのお土産を全部買ってしまいましたという意味です。今のソアルニャもそのままカルナに置き換えることができます。そしてこの文章です。Saya nggak mau minum jamu soalnya rasanya pahit という文章で意味は味が、苦いからジャムを飲みたくないという意味です。他の例文を見ましょう。
例えば、aku nggak mau ketemu sama dia soalnya malu banget という文章で、意味は、めっちゃ恥ずかしいから彼に会いたくないよという意味です。今4つぐらいソアーニャの例文を見ましたけれども、いかがでしょうか。やっぱり、カルナよりカジュアル感があって、日常会話でインドネシア人の皆さんがバンバン使うわけですね。Soalnya はカルナの代わりに因果関係を表すためにそのまま使いますけれども、場合によってはちょっと言い訳感を出すこともあります。授業で遅刻した学生にこう言われたことがあります。Maaf sensei, aku terlambat soalnya tadi ban motorku kempes という文章で、意味はさっきバイクのタイヤがパンクしているから遅刻してしまいました。ごめんなさいという意味です。今のは普通に遅刻した理由を述べる文章ですけれども、ソアーニャを使うことで、理解してもらえると嬉しいなというニュアンスが強く出ていると思います。つまり、ソアーニャと言われたら相手はご理解をお願いしますという気持ちが強いということですね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.